Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B dengan anggota Aldi Fahmi Siotang, Misal Arni Limpati, dan Bastia Putra Saman Arsyad akan menjelaskan mengenai final project mata kuliah jaringan komputer dan lab kami, yaitu mengenai pembuatan prototipe lampu otomatis. Latar belakang dari project ini yaitu terkadang kita merasa penggunaan listrik kita cukup boros, padahal sudah berusaha untuk menghemat sebisa mungkin. Salah satu penyebab umumnya yaitu penggunaan lampu yang kadang berlebihan. Karena kadang kita lupa mematikan lampu padahal sudah siang hari. Dengan itu, listriknya malah menjadi boros karena menyala terus-menerus. Maka dari itu, kelompok kami membuat prototipe rangkaian yang dapat mendeteksi intensitas cahaya menggunakan LDR. Untuk alat yang digunakan yaitu ada breadboard, LDR atau fotoresistor itu sendiri, resistor, Arduino Uno, node MCU SP8266, kabel jumper, kabel USB A to B, kabel micro USB, dan LED. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan topologi dasar. Misalnya di situ pada topologi dasar, di situ dari LDR itu akan menghasilkan output yang kemudian akan diinputkan kembali ke Arduino. Kemudian output dari Arduino itu akan diinputkan kembali ke LED bulb. Next. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dan topologi akhir dari rangkaian yang telah kami buat. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan topologi akhirnya terlebih dahulu. Di sini LDR dan fotoresistor ini akan mengoutputkan besarnya resistansi dan juga voltase yang kemudian akan dimasukkan ke dalam node MCU ataupun juga Arduino. Nah, di sini ini Arduino Uno dan juga atau node MCU ini itu akan membaca inputannya. Nah, dari inputannya itu tersebut akan menentukan apakah lampu itu akan dinyalakan atau dimatikan. Data dari intensitas cahaya atau resistansi dan juga voltase itu sendiri akan dimasukkan ke dalam database menggunakan wireless fidelity atau Wi-Fi. Nah, untuk cara kerjanya tersendiri bisa dilanjutkan dulu ke gambar rangkanya. Nah, bisa dilihat di gambar rangkanya, di situ ada kabel merah sebagai VCC atau daya yang masuk atau tegangan masuknya, dan ada kabel hitam untuk ground. Nah, untuk pertama-tama VCC itu akan masuk dan akan memberikan daya atau tegangan ke dalam fotoresistor. Fotoresistor tersebut akan membaca keadaan atau kondisi cahaya yang ada di ruangan. Ketika resistansi cahayanya tinggi, maka itu akan membuat voltasenya tinggi atau arusnya akan menjadi rendah. Lalu akan dimasukkan kembali ke dalam Arduino Uno atau node MCU di sini. Nah, dari Arduino Uno tersebut akan membaca. Ketika intensitas cahayanya tinggi, nah itu akan membuat hasil outputnya nanti akan menjadi 0, atau yang membuat Arduino Uno tidak akan mengalirkan listrik ke dalam LED yang berwarna hijau yang berada di sebelah kanan dari Arduino Uno tersebut. Nah, ketika intensitas cahayanya rendah, maka voltasenya itu sendiri akan menjadi rendah juga. Nah, hal itu akan membuat Arduino Uno itu membaca gitu. Oh, ini intensitas cahayanya rendah dan harus membuat lampu itu menyala, sehingga akan mengeluarkan output daya ke LED tersebut dan LED tersebut akan menyala. LED tersebut menggambarkan lampu yang ada di rumah. Oke, bisa dilanjutkan. Lalu untuk dasarnya sebagai LDR dengan Arduino terlebih dahulu, kita ada sirkuitnya yaitu fungsi pertama untuk menginisiasi integer sensor pin dan sensor value. Lalu ada void untuk menginisialisasi port serial nanti dan LED sebagai output. Kemudian looping, di mana nanti akan membaca nilai analog di pin A3-nya, kemudian mencetak hasilnya di monitor serial. Lalu ada fungsi dari untuk jika restansi atau intensitas cahaya di bawah 20, maka lampu tersebut akan nyala, dan sebaliknya jika lebih dari 20 maka lampunya akan mati. Untuk simulasinya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai alat dari lampu otomatis ini sesuai dengan intensitas cahaya yang ada. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahannya yang kami gunakan. Yang pertama itu ada breadboardnya sendiri. Lalu yang kedua di sini ada Arduino Uno R3 atau RF3. Lalu di sini juga ada Node MCU.
Kenapa kami menggunakan dua alat ini? Karena nanti akan dijelaskan pada presentasi. Nah, selanjutnya ada kabelnya sendiri untuk mencolokkan atau menyambungkan dari Arduino yang ke laptop. Lalu selanjutnya ada LED. Selanjutnya ada fotoresistor sebagai reseptor atau sensor cahaya itu sendiri. Selanjutnya ada dua buah resistor 330R yang kami gunakan. Selanjutnya ada beberapa kabel jumper. Tentu saja untuk menghubungkan antar komponen yang ada. Oke, sekarang saya akan mulai untuk merangkainya. Oke, yang pertama-tama adalah memasang untuk ground dan juga V-in-nya dulu. Di sini saya akan menggunakan Arduino-nya dulu. Arduino. Sini kita masukkan dulu untuk ground-nya. Lalu sambungkan juga ground-nya ke sini, ke breadboard-nya. Lalu di sini saya gunakan kabel ini untuk menyambungkan ke 5 volt atau sumber dayanya. Sini kenapa kami menggunakan 5 volt? Karena harusnya itu nanti dapat menyalakan lampu yang membuat lampunya itu lebih terang daripada kita ketika menggunakan 3,5 volt. Masukkan yang ke lubang yang bawah. Selanjutnya adalah memasangkan ininya, analog inputnya. Analog inputnya di sini kami menggunakan yang A3. Sebenarnya bebas menggunakan dari A0 sampai A5, cuman kami menggunakan A3. Dimasukkan ke bagian dalam dari breadboardnya itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah memasang dulu ini fotoresistornya atau LDR-nya itu sendiri, disambungkan ke antara kabel ini yang memiliki satu arus atau satu jalan dengan A3 tadi. Sudah seperti ini, bisa dilihat sudah sama, sudah segaris. Lalu selanjutnya adalah menyambungkan kabel dari untuk V-in-nya, V-in ke fotoresistor itu sendiri, supaya nanti bisa mendapatkan daya dari Arduino. Oke, selanjutnya adalah memasang resistor antara fotoresistor dengan ground. Bisa dilihat ini fotoresistor disambungkan dengan resistor, dan resistor nanti akan saya sambungkan dengan ground. Di sini saya sambungkan kembali ke ground. Ground di sini. Selanjutnya adalah memasangkan bagian dari lampunya. Itu pertama kita bisa pasang resistornya dulu. Resistor yang satu lagi di sini. Lalu memasangkan lampunya. Yang inputnya yang sudah dibengkokkan itu dimasukkan ke searus dengan resistor sendiri. Dan untuk arus ininya, yang kaki yang lebih panjangnya yang tidak dibengkokkan akan disambungkan dengan ground. Selanjutnya adalah memasangkan tujuhnya ini digital PWM nya. Kami menggunakan yang nomor 7. Akan disambungkan ke resistor. Lalu ini tinggal dipasang ke sini. Dan ini sudah bisa disambungkan ke laptop. Sekian untuk rangkaian dari alat yang kami gunakan. Lalu kemudian untuk outputnya,
Saya Putra akan memperlihatkan bagaimana rangkaian LDR bekerja dengan Arduino. Pertama, kita bataskan dulu untuk jika pada saat nilai intensitas di bawah 20, maka lampunya akan menyala. Bisa dilihat sekarang intensitasnya sekitar 25 dan 26, maka lampunya akan mati. Kemudian pada saat nilai intensitasnya di bawah 20, pada saat mati ini maka akan menyala lampu LED-nya. Sekian. Saya Aldi Fahmi akan menampilkan aplikasi. Lalu berikutnya silakan Saudara Aldi Fahmi Sihotang. Pada LDR MCU seperti pada Arduino, perbedaannya ini dihubungkan pada WiFi yang akan di outputkan setelah sambungan model MCU pada untuk mengkoneksikan output terminal Arduino ke WiFi dan host. Nah, kemudian inisiasi yang berbeda dari Arduino adalah di mana sensor pin adalah integer, sensor value adalah integer, dan LED pada integer. Dan awalnya loopnya diberi pin mode LED pada output. Oke. Pada fungsi URL-nya dimasukkan pada file jarcomlab PHP yang akan dihubungkan pada localhost, dan itu juga berlaku untuk URL 2 pada intensitas cahaya. Next. Pada output akhir, saya Aldi Fahmi akan menampilkan aplikasi .mcu pada koneksi jaringan inisiasi sambungan WiFi dari Arduino ke database menggunakan WiFi yang kami miliki, yang SSID-nya Basecamp dan hostnya sekian. Untuk mengkoneksikan output terminal ke WiFi host akan didapatkan setup seperti demikian dan outputnya seperti berikut. Seperti pada Arduino, inisiasi pada node MCU menggunakan integer. Sensor pin pada A0 dan LED pada D7. Seperti sebelumnya dalam keadaan terang, maka LED redup. Sebaliknya dalam keadaan gelap, maka LED akan menyala. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk penghubungan Arduino-nya memakai PHP yang ada di dalamnya daftar dan next. Dan beberapa tipe data, nomor, voltage, intensitas cahaya, dan data pada tabel. Next. Dan ini indeksnya yang terhubung pada Laragonnya. Next. Dan ini MySQL untuk menyambungkan pada WiFi, tapi datanya masih belum bisa. Next. Nah, seperti ini ya outputnya jika hasil dimasukkan pada node MCU. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.